Sebentar lagi kita hadirkan Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Ponpes Al-Fakhriyah Batu Raja bersama Kiai Haji Zulfan Maron SPDI FSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para shaimin was shaimat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima di sisinya. Karena ketika kita khusyuk, ketika kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah di bulan suci ini, bukan saja Allah yang rindu, bukan saja pintu surga yang mendamba-dambakan kita, akan tetapi ibadah yang kita lakukan itu pun turut bermunajat kepada Allah, mendoakan kebahagiaan kita. Hal ini nampak dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, di hari kiamat nanti puasa dan Al-Quran akan memberikan jalan syafaat bagi orang-orang yang berpuasa. Di akhirat nanti puasa dan Al-Quran akan berseru kepada Allah. Puasa berseru, "Ya Allah," kata puasa, "Engkau sudah melarang si fulan ini untuk melakukan makan, minum, dan menjalankan syahwatnya di siang hari. Sekarang saya minta atas permintaan orang yang berpuasa itu kepadaku," kata puasa. "Dia memohon syafaat melaluiku, ya Allah. Bagaimana ini, ya Allah?" Al-Quran pun berbicara demikian. "Wahai Allah," kata Al-Quran, "Engkau sudah melarang orang yang berpuasa itu, engkau sudah kurangi tidur orang yang berpuasa itu pada malam harinya. Sekarang ia minta syafaat kepada aku." Maka tatkala itu juga, kata Rasul, ketika mendengar seruan dan doa puasa dan Al-Quran ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun lantas kabulkan dan terima syafaat melalui keduanya. Al-Quran dan puasa itu akan menjadi jalur pemberian bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, ketika tidak ada satu pertolongan pun selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu nanti para shaimin was shaimat, para suami tidak akan bisa menolong istrinya, anak tidak bisa menolong orang tuanya, orang tua tidak bisa menolong anaknya, kekasih tidak bisa menolong kekasihnya,
karena perjalanan sudah dijalani sendiri-sendiri. Tidak ada satu pertolongan yang bisa menyelamatkannya selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amal ibadah yang dia lakukan. Lantas apa kaitannya amal ibadah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada dasarnya para shaimin was shaimat sekalian, ibadah yang kita lakukan akan disertai oleh pahala yang Allah berikan. Maka ketika manusia meninggalkan alam semesta ini, ketika manusia meninggalkan bumi ini, ketika manusia meninggalkan kehidupan yang sementara ini, tidak ada satupun yang dibawanya kecuali amal ibadahnya sendiri. Makanya ketika sudah terbujur mayat manusia, pada saat itu kata Sayyidina Ali, telah terjadi upacara di alam ruh. Mula-mula sang mayat ini, maksud saya, dihadapkan kepada harta kekayaannya. Dia bicara di tengah-tengah harta kekayaannya. Wahai hartaku, kata si mayat, sudah susah payah aku mengumpulkan kalian semuanya. Sampai-sampai aku tidak tahu lagi yang mana yang haram dan yang mana yang halal. Aku tidak tahu lagi yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh. Aku kumpulkan kalian semuanya. Sekarang pertanyaanku, apa yang bisa engkau berikan kepadaku untuk menghantarkan aku pada kehidupan yang lebih abadi? Lantas harta kekayaan itu menjawab, wahai si mayit, aku tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Cuman itu silahkan engkau ambil dariku sepotong kain kafan yang bisa engkau bawa untuk membekalimu di dalam kematian ini. Kemudian menghadap lagi si mayit ini kepada anak istrinya, kepada seluruh keluarganya. Wahai anak istriku, wahai seluruh keluargaku, hidup mati aku merawatmu. Dari kecil engkau aku besarkan, lapar engkau aku kenyangkan, tidak ada engkau aku adakan, kata si mayit kepada para keluarganya. Sekarang aku minta kepadamu semuanya, apa yang bisa engkau berikan kepadaku untuk mengiringi dan menghantarkan aku menghadap kepada Tuhanku ini. Lantas apa yang mereka jawab? Mereka bisa menjawab, kami akan menghantarkanmu kepada pinggir kuburanmu. Setelah itu silakan engkau jalani perjalananmu sendiri, kami akan kembali lagi. Itulah yang bisa keluarga berikan kepada si mayit. Nah, ketika kita tidak ada satupun yang bisa menemani kita di alam selanjutnya nanti, harta cuman kain kapan saja yang dia berikan, keluarga cuman menghantarkan kita kepada kuburan, maka satu-satunya yang bisa menemani kita di alam kematian itu adalah amal ibadah. Oleh karena itu para shaimin was shaimat sekalian yang berbahagia, sesungguhnya pahala yang Allah berikan kepada kita itu adalah memperbanyak saksi kita, saksi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa yang kita lakukan, Al-Quran yang banyak kita baca di bulan Ramadan ini pun adalah saksi-saksi ketaatan kita kepada Allah, karena puasa dan Al-Quran pun akan menjadi jalur datangnya syafaat kepada kita semuanya, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.